Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah di video pembelajaran kali ini dia merupakan penutup dari materi bab 5, yaitu bagian N tentang grafik fungsi trigonometri. Jadi untuk menggambar grafik fungsi trigonometri pada materi ini nanti terlebih dahulu kita akan mulai dari menggambar grafik fungsi sinus ya. Untuk nomor 1, grafik dari fungsi sinus. Cara menggambar grafik pada fungsi trigonometri adalah kita membuat tabel terlebih dahulu seperti ini. Kemudian pada sumbu X adalah besaran-besaran sudut yang terdapat pada lingkaran, yaitu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian di sumbu X ini juga besaran sudut yang kita gunakan adalah kelipatan 30 derajat, yaitu dari 0, 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, 150 derajat, 180 derajat, 210 derajat, 240 derajat, 270 derajat, 300 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat. Baik, untuk di baris pada sumbu Y, inilah fungsi dari trigonometri itu, yaitu Y sama dengan sin X derajat. Di mana nanti nilai-nilai yang terdapat pada sumbu Y ini, inilah nilai-nilai yang terdapat pada sudut-sudut yang sudah diketahui, baik itu sudut istimewa yang ini, maupun pada sudut-sudut yang sifatnya berelasi seperti ini. Jadi ini 0 sampai 90 di kuadran 1, kemudian 120 sampai 180 ini di kuadran kedua, ini di kuadran ketiga, dan ini di kuadran keempat. Baik, untuk sin dari 30 derajat 1/2, 60 1/2 akar 3, 91, 120 1/2 akar 3, 150 1/2, 180 0, 210 min 1/2, 240 min 1/2 akar 3, kemudian 270 min 1, 300 min 1/2 akar 3, 330 adalah min 1/2, dan 360 adalah 0. Setelah kita menentukan tiap-tiap nilai pada kolom pada sumbu X dan sumbu Y, kita mulai menggambar grafik dimulai dengan sumbu X yang tadi. Jadi satuan yang digunakan adalah 30 derajat, yang rentang nilainya seperti ini ya, dari 30, 60, 90 sampai nanti ke 360 derajat. Kemudian untuk sumbu Y-nya di sini adalah 0, kemudian yang paling besar atau paling tinggi atau maksimum adalah 1, dan yang paling minimum adalah negatif atau min 1 ya. Kemudian tadi nilai-nilainya kita tentukan, ada 1/2, 1/2 akar 3, ada min 1/2, dan min 1/2 akar 3. Ya, kemudian di sini kita hubungkan tiap titik-titik koordinatnya. 0 tadi dengan 0 berarti dia titiknya di sini, 0,0. Kemudian 30 dengan 1/2, di sini titiknya. Kemudian 60 derajat, ya 1/2 akar 3 di sini titiknya. Kemudian 90 derajat 1. Kemudian 120 derajat 1/2 akar 3. Kemudian 150 derajat 1/2. 180 0 titiknya di sini. Kemudian 210 min 1/2. 240 min 1/2 akar 3. 270 min 1. 300 min 1/2 akar 3. 330 min 1/2. Dan 360 0 titiknya di sini ya. Jadi kemudian setelah itu kita gambarkan grafiknya yang berbentuk parabola seperti ini. Ya, parabola. Jadi ini parabola yang pertama, dia setengah periode ya. Ya, dia setengah periode gelombang. Berbentuk parabola seperti ini. Kemudian dia memiliki yang namanya titik balik maksimum. Ya, titik balik maksimumnya di sini adalah pada titik 90 derajat, yaitu 1.
Di sini titik balik maksimumnya atau titik puncaknya ya terdapat pada titik ini 90 derajat, 1. Kemudian turun sampai ke sini, ya kembali ke 0 di sini. Dan dia juga memiliki di parabola yang kedua, dia memiliki titik balik minimum yaitu 270 derajat, yaitu -1 di sini ya titiknya. Nah, ini titik balik minimumnya dia. Ya, jadi pada grafik fungsi sinus yang ini setengah periode, ini juga setengah periode, maka bentuk seperti ini dia terhitung sebagai satu periode. Dan kalau dilanjutkan lagi dia akan berbentuk gelombang seperti ini ya. Ya. Itu bagaimana cara kita menggambar dari grafik fungsi sinus. Baik, kemudian untuk grafik fungsi kosinus bisa kalian perhatikan di sini. Ya. Penyajian tabel bantunya juga sama seperti tadi. X dengan kelipatan sudut dari 30 derajat, 60 dan seterusnya sampai 360 derajat. Kemudian untuk Y-nya di sini adalah fungsi dari grafik fungsi sinus itu tadi. Ya. Y-nya adalah grafik dari fungsi sinus atau fungsi sinus itu sendiri yaitu cos X derajat. Ya, kemudian di fungsi Y ini cos X derajat juga terdapat beberapa nilai-nilai pada sudut-sudut yang sudah ditentukan tadi. Yaitu 0, cosnya 1, 30, cosnya 1/2 akar 3, 60 derajat, cosnya 1/2, 90 cosnya 0, 120 cosnya -1/2, 150 cosnya -1/2 akar 3, 180 cosnya -1, 210 cosnya -1/2 akar 3, 240 cosnya -1/2, 270 cosnya 0, 300 cosnya 1/2, 330 cosnya 1/2 akar 3, dan 360 cosnya adalah 1. Nah, setelah itu sama seperti tadi juga kita tentukan tiap titik yang terdapat pada X dan Y ya. 0 dengan 1 titiknya di sini. Ya, 0 dengan 1 di sini. Kemudian 30 dengan 1/2 akar 3. Ya, 60 dengan 1/2, 90 dengan 0. Kemudian 120 dengan -1/2, 150 dengan -1/2 akar 3, 180 dengan -1, 210 dengan -1/2 akar 3, 240 dengan -1/2, 270 dengan 0, 300 dengan 1/2, dan 330 dengan 1/2 akar 3, dan terakhir 360 dengan 1. Nah, jadi ini juga satu periode gelombang pada grafik fungsi Y sama dengan cos X derajat. Kemudian untuk titik balik maksimumnya atau titik puncaknya pada grafik fungsi sinus itu ada dua, yaitu titik 0,1 yang ini dan titik 360 derajat, 1. Ya, titiknya di sini dia memiliki dua titik puncak ya. Kemudian untuk titik balik minimumnya yang paling rendah adalah 180 derajat, -1. Nah, jadi ini titik balik minimum yang paling terendahnya. Baik, kemudian kita lanjut pada grafik fungsi tangen. Nah, bisa diperhatikan untuk grafik fungsi tangen di sini, untuk sumbu X dan Y-nya juga, kita gunakan Y sama dengan tan X. Kemudian untuk sudut-sudut pada sumbu X, di sini bukan lagi kelipatan 30, tapi kita gunakan lagi kelipatan 45 derajat. Kita mulai dari 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, dan 360. Setelah itu kita tentukan Y sama dengan tangen X derajat, di mana tangen untuk 0 adalah 0, tangen untuk 45 adalah 1, tangen untuk 90 tidak terdefinisi, disimbolkan seperti ini saja. Kemudian tangen untuk 135 min 1, tangen untuk 180 0, tangen 225 1, tangen 270 tidak terdefinisi. Kemudian tangen 315 min 1 dan tangen 360 adalah 0. Setelah itu titik yang terdapat pada kolom sumbu X dan Y itu kita pasangkan dalam titik koordinat. Ya, tadi 0 dengan 0 ya titiknya di sini saja. Kemudian 45 dengan 1 ya titiknya di sini. Kemudian 90 dengan tak terdefinisi
maka dia dalam bentuk garis khusus seperti ini. Ya, X sama dengan 90 derajat. Ya, kalau dalam fungsi rasional dia ini disebut sebagai asimtot tegak ya. Kemudian nanti grafiknya ini akan terus naik ke atas dan tidak akan menyentuh asimtot ini. Nah, kemudian 135 derajat dengan min 1. Nah, di sini dia titik koordinatnya. Nah, kemudian 180 dengan 0 di sini. 225 dengan 1. Kemudian 270 juga tidak terdefinisi. Maka dia berbentuk garis asimtot seperti ini. X sama dengan 270 derajat. Garisnya seperti ini. Dan grafik dari ini tadi ya akan semakin menuju ke asimtot ya, tapi tidak menyentuh garis ini. Ya, kemudian 315 derajat dengan min 1. Ya, kemudian 360 derajat dengan 0. Kemudian untuk grafik fungsi tangen, dia berupa bentuk kurva seperti ini ya. Ya, dia bentuknya seperti ini. Ya, berbeda dengan dua fungsi yang tadi. Ya, fungsi kosinus seperti ini. Ya, dan fungsi sinus dia berbentuk seperti ini. Ya, silakan materinya kalian tulis dan tidak lupa juga grafiknya kalian tulis ya. Kalian gambar, dan jika ada yang masih belum dipahami bisa ditanyakan di dalam grup. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan pada video pembelajaran ini. Dan untuk selebihnya saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.